Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 9 ya di pelajaran informatika? Semoga kalian dalam selalu kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di materi minggu ini kita kembali masih di bab 1 ya. Kita masih membahas tentang Google Chrome. Ada 2 lagi yang kita bahas. Silakan buka buku kalian halaman 10 dan 11 ya di buku paket kalian itu. Nah, di sini kita akan membahas namanya incognito mode sama juga bookmark. Nah, jadi Anda buka. Nah, kita akan membahas 2 ini. Apa sih incognito mode? Apa sih bookmarks? Nah, ini akan kita bahas di pertemuan minggu kali ini. Ya, mungkin kalian pernah dengar bookmarks, pernah, tapi kayaknya kalau incognito 50-50 ya. Ada yang pernah dengar, ada yang pernah enggak gitu. Ada yang pernah make, ada yang pernah enggak gitu. Oke, jadi kita akan membahas tentang incognito. Apa sih sebenarnya namanya incognito itu? Nah, jadi incognito ini adalah satu fitur dari Google Chrome di mana kalau kalian aktifin mode ini, maka apapun yang kalian cari itu tidak akan tersimpan di Google Chrome di history. Kemarin kan kita sudah belajar tentang history ya, riwayat kalian tuh ke website mana aja. Nah, kalau kalian pakai incognito tab ini, maka kalian tidak akan bisa melihat ini di history. Jadi istilahnya kalian itu berselancar di dunia maya itu dengan diam-diam, rahasia, gak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya nih teman kalian tuh iseng buka HP, cek Google Chrome, atau ada teman kalian yang iseng cek history. Misalkan kalian itu sebenarnya suka masak gitu, tapi karena kalian mungkin malu nah teman-teman kalian tuh suka masak. Jadi kalau misal history dibuka, belajar masak yo, nah siapa yo, untuk siapa yo, buat untuk siapa yo. Nah, kan gitu biasanya kan. Biasanya tuh kadang dibully gitu ya. Itu main masak, biasanya mah makan doang. Nah, gitu kan. Nah, mungkin ada yang malu di situ misalnya. Atau misal kalian mau download lagu. Kalian mungkin terkadang tuh suka lagu yang pop, lagu yang ini. Nah, tapi kan tiba-tiba download lagu rock. Nah, itu mungkin kalian kan malu kan dilihatin orang, sebenarnya sih ini suka rock nih gini. Nah, pakai namanya incognito tab ini, maka website yang kalian cari itu tidak akan masuk ke dalam history. Nah, jadi orang nggak tahu orang lain kalau kalian sebenarnya ngunjungin ini, tapi kan di history nggak ada kan, jadi nggak tahu gitu. Oke, coba kita praktekkan ya. Jadi kita klik incognito mode ya. Nah, ini tulisannya. You've gone incognito. Now you can browse privately and other people who use this device won't see your activity. However, download and bookmarks will be safe. Ya, kita lihat di sini ini bahasa Inggris, sorry ya. Karena ini memang HP-nya bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris. Oke. Chrome will not save. Jadi Chrome itu nggak akan simpen, historinya nggak akan disimpan ya. Terus juga data-data website juga enggak, dan juga informasi misalkan kalian masukin akun email, nah itu enggak akan kan biasanya kita kan kalau suka lupa akun email ya, kita save password gitu. Kita save password supaya tinggal kita klik aja dia langsung masuk. Nah, ini kalau pakai incognito itu tidak berlaku. Jadi email yang kalian masukkan di situ, password yang kalian masukkan di situ tidak akan bisa disimpan oleh Google lagi. Ya, memang benar-benar sifatnya rahasia itu. Nah, tapi yang bisa lihat cuman yang pertama yang punya website pasti. Nah, yang punya website pasti bisa lihat ya. So kalian kunjungi website A. Nah, yang punya website A bisa ngelihat, si ini rupanya ngunjungin website saya. Nah, itu masih bisa sebenarnya. Terus yang kedua, employer, mungkin rekan. Jadi misalkan di sekolah gitu misalkan. Nah, di sekolah itu kan bisa dicek sebenarnya
siapa aja yang ngunjungin, apa aja yang dibuka itu. Sebenarnya bisa di wifi sekolah tuh sebenarnya bisa. Jadi akan terlihat dari beberapa menit ini apa aja yang udah dibuka websitenya, itu bisa sebenarnya. Nah, walaupun pakai incognito itu tidak berlaku karena tetap yang punya sinyal, yang punya wifi misalkan itu masih bisa lihat. Lalu your internet service provider, ya, jadi misal kalau pakai kartu Tri, nah kartu yang punya Tri itu sebenarnya bisa melihat apa aja historinya, itu bisa sebenarnya, tapi ya jarang juga sih mereka itu ya. Jadi pokoknya intinya ini tidak akan terlihat oleh kawan sendiri lah gitu, karena historinya nggak ada, terus cookie-nya nggak ada, sama formnya itu atau informasi kayak email, password itu tidak akan bisa disimpan di sini ya. Sebenarnya biasa aja sih, contohnya misalnya kalian mau buka ini ya, Ana mau cari tentang anime gitu. Mungkin anak kan nggak mau banyak tahu, misalkan Ustaz David wibu nih, padahal memang bener wibu sih, tapi misalkan seperti itu, kalian sebenarnya wibu, tapi karena kalian malu, takut dibilang wibu, maka kalian itu searchingnya diam-diam supaya orang nggak ngelihat. Nah itu pakai incognito bisa, misalkan gini ya. Nah tampilannya nggak ada berubah. Misal kalian kunjungin ini websitenya ya, Anda ngunjungin My Anime List ya, Anda ngunjungin My Anime List. Nah oke. Di sinilah semua muncul ya, misalkan seperti itu. Di sini semua muncul. Ini dalam versi incognito ya. Nanti kita akan buktikan kalau website ini itu tidak akan masuk dalam history Ana ya, tidak akan masuk ke dalam history Ana. Oke, akan kita cek sekarang ya. Oke, ini kita pakai website yang biasanya ada dua ya. Jadi kalau kalian pakai incognito tadi, dia ada dua. Ini yang versi rahasia, ini versi yang biasa ya. Kita akan cek sekarang yang biasa. Oke, nah yang ini kita akan cek history. Oke, nah nggak ada kan, nggak ada yang namanya My Animal List itu nggak ada. Harusnya kalau normal dia masuknya di sini. Nah tapi karena kita pakai incognito mode tadi, maka yang tadi My Animal List tadi, website anime tadi, itu nggak akan masuk di history yang ini. Jadi kalau teman kalian iseng buka history, nggak akan keluar, nggak akan muncul. Kenapa? Karena kita tadi pakai incognito mode, yang mana tadi Google Chrome tidak akan menyimpan history kalian. Nggak ada kan tadi My Animal List. Jadi teman-teman kalian yang suka iseng minjem HP, buka history, nggak akan bisa lihat kalau kalian tuh sebenarnya tadi ngunjungi My Animal List. Oke ya, coba kita lihat lagi nih ya. Nih, ini adalah yang tadi kita buka My Animal List, dan di sini harusnya kan di sini muncul ya. Kan biasanya semua yang kita cari kan muncul harusnya. Tapi kan kita pakai incognito mode tadi ya, nggak muncul. My Animal List-nya nggak muncul. Jadi itu fungsi dari incognito mode. Nah kadang ini bisa dipakai ke hal-hal yang buruk ya, dan jangan sampai kan seperti itu. Ya misalkan misalnya ada satu anak yang pakai incognito mode untuk mengunjungi situs-situs yang tidak baik gitu, supaya nanti tidak ketahuan misalkan oleh ayah atau bundanya. Nah itu mereka melakukan hal seperti itu, jadi nggak bisa dicek historinya. Nah ini Ana berharap kalian tidak seperti itu ya, tidak mengunjungi situs-situs yang aneh-aneh itu, dan tidak menggunakan cara itu untuk tidak ketahuan oleh orang tua kalian seperti itu. Oke, itu tentang incognito mode ya. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang namanya bookmarks. Nah bookmarks ini kalau kita bisa bilang sebagai penanda, jadi supaya website yang kita kunjungi itu tersimpan. Misalnya gini ya,
kalian itu mau ngunjungin XLS misalkan ini ya, kalian sempat cari. Nah, kalian tuh bisa mengunjungi ini. Kan kita males ya mau ketik lagi XLS to PDF, mau ngetik lagi atau mau ngetik situs ini kan, itu kan, atau mau ketik ini kan, itu panjang banget ya, dan itu wasting time, ngabisin waktu banget. Jadi supaya email atau halaman tersimpan, ini sudah halaman yang ingin kita simpan ya, lalu kita klik 3 titik, kalian pilih bookmarks ya. Sorry sebentar, yang ini sorry ya. Jadi yang kalian pilih itu yang ini, nah, jadi kita pilih yang itu, kita akan klik ini, nah, akan langsung tersimpan. Mari kita cek bookmarks, ada kan. Nah, di sini ini yang kita kunjungin. Sekarang kita tutup yang ini. Kita buka lagi. Kita pengen rasa cara cepat aja kan, kita buka bookmarks, mobile bookmarks ya, karena ini di mobile ya, atau di HP gitu. Kita buka, nah kan ini sudah ada nih, convert XL to PDF, tinggal klik aja. Nah, langsung terbuka. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik XLS to PDF ataupun mencari lagi websitenya, sudah langsung tersimpan seperti itu. Nah, di bookmark kita juga bisa nyimpan istilahnya membuat folder sendiri gitu. Jadi misalkan ini semua situs khusus untuk mapel informatika ya. Jadi gini caranya. Ini kita matiin dulu supaya kita hapus dulu ya. Kita bookmark ini kita tahan. Gini. Lalu kita pilih edit. Nah, kayaknya ada namanya. Ini bisa kita ganti gitu. Kita ganti apa aja serah. Ini misalkan ini anak ganti. Jadi situs convert Excel ke PDF. Ya, misalnya gitu. Lalu kalian mau pindahin ke folder khusus, kalian klik ini. Nah, ada 2 nih. Nah, kita buat baru new folder. Misalnya kalian mau buat informatika misalkan gini. Lalu kalian klik checklist. Nah, jadi dia otomatis akan tersimpan di folder namanya informatika. Kalau sudah tinggal dikeluarkan. Kita cek di bookmark. Ada yang namanya folder informatika. Kita klik. Nah, ini kita buat tadi kan, situs convert Excel ke PDF. Jadinya seperti ini. Ya, jadi itu cara menyimpan page atau halaman yang kita kunjungi, dengan syarat kalau bookmarks harus online. Harus hidup datanya, harus hidup internetnya ya. Kalau internet kalian mati, maka ya nggak bisa dikunjungin karena nggak ada internet gitu kan. Jadi kalian wajib harus juga aktif datanya atau aktif kuotanya, seperti itu ya. Jadi itu untuk materi pada malam hari ini. Malam ya, ini anak buat malam. Kalian misalnya jam 10:11 ya, akan di-share besok pagi gitu ya. Jadi itu untuk materinya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi Ana secara japri boleh, atau di grup juga boleh. Nanti insya Allah akan Ana jawab pertanyaan-pertanyaan kalian terkait dengan incognito mode dan juga tentang bookmark. Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.